berharap kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai kajian kita, hadis-hadis qudsi yang dirangkum oleh Ibnu Arabi berkaitan dengan kabar yang beredar seminggu yang lalu. Jadi ibunda kami tercinta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga praktis kemarin dia baru sampai dari Jember, dan pada pagi hari ini saya mohon keikhlasannya suratul Fatihah, semoga keberkahan pahalanya disampaikan kepada ibunda Hajjah Thayyibatul Masluhah binti Guzar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baik, melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar, kita sampai pada hadis yang ke-41. Hadisnya simple, tapi makna atau kandungannya sangat luas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu 41 bukan 14 ya. Benar. Oh, ini yang punya saya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu, maka difirmankanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yaqulu berarti yang berbicara ini selain Nabi. Yaqbidullahul ardha. Mohon maaf, yang kata Rasulullah dikatakanlah oleh Allah, yaqbidullahul ardha. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat bumi, wa yatwis samawati, dan menggulung langit, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Jadi kata Rasulullah itu, yaqbidullahul ardha, Allah melipat bumi, wa yatwis samawati, dan juga menggulung langit, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Summa yaqulu, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anal maliku, akulah raja, maksudnya yang sebenarnya. Aina mulukil ardi, mana orang yang mengaku raja-raja di muka bumi ini. Nah, hadis ini simple,
Jadi Rasulullah itu menceritakan ketika Allah nanti pada zaman yang akan sampai, pada masa yang akan datang, Allah itu melipat bumi dan menggulung langit. Kalau kita yang berpikir melipat bumi itu bagaimana melipatnya, orang bulat, menggulung langit dengan gulungnya, maka sulit kita bicara. Tapi faktanya adalah bumi ini yang menurut kita yang sebenarnya itu bentuknya bulat, itu kita melihatnya bumi ini gimana? Rata. Bumi ini kelihatan rata, padahal bentuknya sebenarnya itu bulat. Salah satu di antara bentuk kekuasaan Allah di dalam mengelola akal dan pikiran kita, antara fakta dengan apa yang nampak saja itu tidak sama. Nah, ini salah satu keterbatasan fungsi dari diri kita sebagai makhluk, baik dari sisi rohaniannya atau jasadiah. Dan kelihatannya kita berjalan itu kalau ada waterpass, nah biasanya tukang. Waterpass itu kalau ditaruh datar ya, kalau lempeng datar. Tapi kalau posisinya miring ya miring. Padahal kalau ada kayu atau misal panjang ditempatkan di media yang bulat, pasti itu tidak nempel semua kan? Tapi kenyataannya batas pandangan kita dan kemampuan fisik kita dibikin oleh Allah tidak sampai pada batas yang wajar, sehingga kita katakan bumi itu rata. Padahal persekian derajat itu Allah ciptakan bumi itu dalam keadaan berputar. Satu. Yang kedua, di sisi manapun di dalam bulatan bumi, ketika seseorang berdiri pasti ngakunya berdiri tegak ke atas, ya kan? Ketika kita melihat bumi dari jauh, terus ada orang yang di bawah, kakinya melihat apa, kita lihat itu kakinya di bawah apa kepalanya yang di bawah? Kalau dibalik putaran yang bawah, posisinya di mana? Kepalanya di bawah apa kakinya yang di bawah? Kepala di bawah menurut pandangan mata kita. Tapi faktanya orang ditanya, kamu berdiri enggak? Berdiri. Ini salah satu tanda kekuasaan Allah yang tidak bisa kita jangkau oleh akal sehat. Jadi orang yang di bagian bumi yang paling bawah ketika ditanya berdiri apa jungkir balik? Berdiri. Gitu. Nah ini kenapa adanya kekuasaan Allah yang sulit kita jangkau, tapi faktanya ada. Sama dengan ketika akal kita mencari Tuhan, mencari Allah. Allah itu dalam pandangan mata lahir kita itu tidak ada, tetapi wujudnya nyata dengan apa yang diadakan atau diwujudkan. Nah ini salah satu konsep akidah Ibnu Arabi. Jadi wujud itu sebenarnya Allah, karena Allah zat yang maha wujud dan mewujudkan apa yang ada. Nah ini memang dalam segi tasawuf banyak yang pro dan kontra. Jadi nanti kalau ada yang komen
Itu ngaji apa itu? Kitabnya Ibnu Arabi. Oh, Ibnu Arabi itu begini. Udah biarin. Nah, terutama yang disebut dengan wahdatul wujud. Ya. Urusan wahdatul wujud itu bukan tingkat atau standar pemikiran kita. Itu belum nyampe ke situ. Tapi yang jelas hadis-hadis yang dirangkum itu hadis yang bagus dan bersandar kepada sunan-sunan hadis yang masyhur. Di antaranya kutub sittah, 6 periwayat hadis atau sunan hadis. Ada Sunan Bukhari, ada Sunan Muslim, ada Sunan Tirmidzi, Anas bin Malik dan semua. Baik. Jadi kembali, kenapa kita secara rasa itu kita menekan tegak di muka bumi ini? Karena ada rahasia yang sangat besar dan itu nyata benar. Allah menciptakan daya dan kekuatan yang ketika kita belajar di sekolah disebut dengan gravitasi bumi. Tahunya kita hanya sampai pada gravitasi bumi. Berarti bumi punya daya dan kekuatan untuk melekatkan diri kita dalam tegak berdiri. Padahal belum tentu kita tegak berdiri. Kita loncat setinggi apapun tetap jatuh kan? Itu salah satu kekuatan atau daya yang disebut dengan gravitasi bumi. Setiap daya dan kekuatan pasti ada sesuatu yang memiliki kekuatan itu. Maka Peter Hyde itu namanya, kalau kata Ustaz namanya Peter Hyde. Beliau menemukan yang namanya partikel yang disebut dengan good particle atau Higgs boson. Itu dalam ilmu fisika terkenal dan itulah yang bertanggung jawab terhadap gravitasi bumi dan menjaga stabilitas material bumi yang terdiri dari api yang menyala-nyala. Nah, api yang menyala-nyala tapi ada di inti bumi. Kalau partikel itu tidak dibikin oleh Allah, bertanggung jawab pada gravitasi bumi ini, maka api itu akan nyebur terus. Makanya ada gunung api itu saling melakukan simbiosis mutualisme. Ini ngaji fisika ya. Nah, ya nggak apa-apa. Orang ini fakta alam. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu wajar disebut Tuhan yang memiliki daya dan kekuatan. Nah, kenapa nanti terjadi ledakan hebat yang kita sebut dalam bahasa Al-Quran peristiwa Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu mal-Qari'ah wa ma'adara kamal Qari'ah yauma yakunun nasu. Manusia belingsatan nggak tahu arah dan dia tidak punya kekuatan lagi. Jadi kuda mencak-mancing aja. Karena apa? Karena yang mengikat dirinya punya daya tarik gravitasi bumi itu sudah lemah. Gitu kan? Wa yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu. Apa artinya itu? Gunung berterbangan bagaikan kapal. Kenapa? Karena sudah didorong oleh material bumi yang namanya api. Dorongannya sudah kuat, tidak ada pengendali, akhirnya bumi itu hancur. Akhirnya disitulah materi bumi itu sudah tidak lagi menjadi bagian yang
terakumulasi, terkumpul menjadi padat, benda padat, bulat yang bisa menumbuhkan semua bagi tanaman, dan semuanya nanti akan hancur berkeping-keping dan menghilang. Maka itulah yang disebutkan di sini, Allah itu apa katanya tadi? Melipat bumi. Artinya bumi berada dalam genggaman kekuasaan yang absolut, yang nantinya bumi tidak lagi berbentuk apa-apa bagi pandangan kita. Tapi bagi Allah, ya tergantung mau apa. Gua bikin lagi, bikin begitu, kayak bikin bakso. Nah, kemudian langit digulung. Artinya langit itu pandangan kita kira-kira berapa luas? Kita bisa ukur nggak? Nah, bisa. Ukuran kita sederhana. Berapa luas langit? Seluas pandangan kita. Iya kan? Ya, pokoknya seluas pandangan kita. Sampai kemana? Sampai ke sono. Gitu. Maka ada dalam sebuah keterangan, seberapa luasnya surga atau tempat yang akan kita tempati di surga, sebatas pandangan kita melihat, pandangan mata. Kalau mata kita ini tatang lapang sampai batas kita nggak bisa melihat, itulah tempat kita di surga. Kalau kita masuk, gitu. Kenapa? Bapak ahli surga. Ayo berani ngaku, pengen tahu. PT amat. Urusan minta mah dulu ente, ya Allah, surga. Cuman jangan lupa Allah. Karena yang punya Allah bukan kita. Ini jangan kita surga tempat saya. Allah di mana? Numpang. Kita yang numpang. Ada yang numpang di pikiran, ada yang agak ke tengah, ada yang paling puncak paling enak. Biasa yang duduk paling depan ini di puncak. Kecuali saya. Kalau saya di atasnya puncak. Ya namanya ngaku paling enak Pak. Ya. Jadi itu kaitannya dengan apa yang Rasulullah katakan, yakbidullahul arda wa yudris samawati biyaminihi. Biyaminihi itu sama dengan biyadihi. Cuman biyadihi itu kan mujmal, bisa kanan bisa kiri. Artinya Allah itu menguasai bumi, ya, menguasai bumi dan langit itu dengan kekuasaan yang absolut. Kemudian Allah bilang begini, Anal Maliku, nih saya ini raja. Mana yang ngaku-ngaku raja, yang ngaku-ngaku punya kuasa? Ini RW berapa ini? RW 9. Kata RW 9, gua yang menguasai bumi. Emang RW nya siapa? Hah? Mana? Oh, ya Pak, makanya dia pintar tentang Allah. Nah, jadi ini apa kaitannya? Ada makna-makna kekuasaan Allah yang tidak akan pernah kita bayangkan ketika kita masih berada di muka bumi ini. Karena akal dan pikiran kita dibatasi oleh Allah menyesuaikan pada fisik. Jadi yang bisa kita rasakan ya yang kita sentuh. Menurut kita ya sebatas pandangan kita dan sebatas pendengaran kita. Sesuatu yang tersembunyi, nah itu beda. Kalau Allah itu apa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa disimpulkan menurut pikiran dan pandangan lahir kita. Tapi pandangan dan simpulnya Allah
meliputi sesuatu yang kita sendiri nggak tahu apa ada apa yang ada di dalam diri kita. Kita sering mengatakan maaf kali Allah mah. Tapi Allah itu nanti akan membuka secara gamblang sampai kemungkinan gampang kita nanti ngaku aja sama Allah ngeles gitu kan. Allah itu kan tahu ketika kita sholat nggak pernah lempeng itu nggak. Ketika kita sholat nggak pernah lempeng, ada aja pikiran masuk. Gitu. Yang ngojek nggak subuh, tapi bunyi nggak. Gitu. Yang udah online yang online. Itu yang dagang ke pasar dan kira-kira dagangannya laku apa enggak. Padahal tulisannya membaca Fatihah. Tadi sholat subuh kira-kira pengajian terus salapannya pakai apa? Ya umpama kalau benar ya memang pikiran kita segitu. Terus habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bau kopi diaduk. Waduh, udah nggak bakal astagfirullah, kopi yang enak banget. Apa buat kiai ini? Itu apa pikiran kita begitu ya? Iya ya? Benar. Kita cobain dulu. Lihat nanti. Masya Allah, nggak ada kopi itu manis itu nggak ada. Siapa yang pernah bilang kopi itu manis, itu rasanya udah hilang. Nah, kalau sediaan kopi yang dikasih gula itu manis, ada manisnya. Tapi kalau kopi sehat. Nah, jadi kembali itu. Ada hal-hal yang tidak tidak sampai pada tingkat kemampuan kita, daya dan kekuatan yang kita miliki itu belum sampai kepada hal-hal yang seperti itu. Namun nanti kita itu akan melihat Allah langsung. Makanya salah satunya itu Allah menggambarkan wa yauma nahsyuru a'da'ullahi ilan nar wa hum yuzamun. Nanti itu akan nampak orang-orang yang dianggap musuh Allah itu digiring menuju neraka dan mereka terpisah dari kelompok-kelompok yang lain. Gitu. Hatta idza ma ja'uha, sampai pada apa yang aku datangkan kepada mereka, kata Allah. Syahida alaihim, saksi buat mereka, sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, pendengarannya, penglihatannya dan kulit tubuhnya. Itu bima kanu ya'malun, dari apa yang dia lakukan. Wa qalu li juludihim, maka berkatalah kepada kulit tubuhnya, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi saya? Itu ada hadis qudsi yang kemarin kita bahas itu, kalau nggak salah ya. Iya kan? Saya ini beriman kepadamu, saya ini beriman pada kitabmu, malaikatmu, rasulmu, saya sholat untukmu, saya puasa untukmu, dan saya suka sedekah. Padahal Allah tahu, ada sedekahnya mah cuman kepingin dibilang dermawan. Nih ngaji itu tiap bulan sekali, itu ngajinya hanya kepingin dibilang saya kan ustaz begitu. Ketika dipanggil ustaz dulu girang benar. Allah tahu itu. Ya sudah, kalau kamu ngaku-ngaku begitu cukup. Apa kata Allah itu? Hai, apa namanya? Apa itu ungkapannya itu? Kalau kalian mau ngaku-ngaku begitu cukup, nggak usah ngomong lagi. Al-ana kata
kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nabakasu syahidatan, maka akan kami datangkan saksi alaika atas kamu. Wah, mikir saksinya, jangan-jangan teman saya, jangan-jangan Pak RW jadi saksi saya. Ternyata yang didatangkan saksi itu bukan orang. Mata kita, takut kita, kuping kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, sampai paha kita jadi saksi. Maka di dalam surat Fussilat itu waqala liduludihim, orang yang dipersaksikan bilang, ngapain dia jadi saksi? Wah, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngaku sama Allah. Akhirnya kulit itu ngomong, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Saya ini bisa ngomong begini karena memang Allah bikin saya bisa ngomong, dan Allah itu zat yang bisa bikin apa saja ngomong. Makanya Bapak pernah nggak ngelihat segumpal tanah bisa ngomong? Pernah? Nggak pernah ya? Enggak, segumpal tanah bisa ngomong itu. Pernah kan? Belum. Emang kalau saya tanya, Bapak dibikin dari apa? Itu kita lupa bahwa kita itu segumpal tanah di mata Allah. Tapi karena kita lalai dengan jati diri kita yang sebenarnya, yang begitu rendah dan hina di mata Allah, kita udah ngaku. Ini bahaya. Maka kenapa kita tiap hari disuruh sujud? Supaya kita sadar bahwa kita itu hina di mata Allah. Kalau bukan karena daya dan kekuatan Allah, kita mah gak bisa bikin bolok kayak Pak Jemon. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bikin nasi utuh. Kayak nasi utuh masih ada nih paginya. Itu. Nah, maka oleh karena itu, itulah nanti Allah akan mendatangkan bukti-bukti itu. Makanya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kalau di dalam tafsir Jalalain itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim biqauli, gitu kan? Rabbana amanna, amanna bika wa kitabika wa rasulika. Jadi orang-orang kafir itu ngaku-ngaku. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wa ghairiha. Gitu. Maka di situ setiap segala sesuatu dari unsur tubuh kita itu akan bisa berbicara bila Allah menghendaki. Maka hari ini kita harus ngaku, jangan ngaku. Mari kita mengaku kepada Allah. Tidak usah ngaku-ngaku kepada Allah. Saya mah tiap bulan ngaji. Cuman ngajinya dilihat di luar, mana nyender, sambil kopi, rokok lagi. Udah. Yang di dalam malah nyimpleng, baik di melongo, yang dia menyantet. Kopi. Nah, kalau ada yang benar, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Gitu. Maka hadis ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Ini Allah itu menggunakan kata qadarullah. Kalau mana vektornya, dan tidaklah dalam ketetapan Allah dengan ketetapan yang sebenarnya. Padahal maknanya bukan begitu. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan tidaklah mereka mensucikan Allah dengan pensucian yang sebenar-benarnya. Maksudnya beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya,
dan bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang sebenar-benarnya. Nah ini kan sudah karena Al-Quran itu kalau diajarkan kata Allah apa? Qadarullah belum tentu itu. Nah, wal amru jami'an qabdatuhu, dan bumi secara keseluruhan qabdatuhu berada di dalam genggamannya. Nah, di sini agak kebalik, beda dengan redaksi di dalam hadis, tetapi maksudnya sama. Wal ardu jami'an, ardu jami'an itu bumi secara keseluruhan. Itu maksudnya bukan hanya bumi saja. Kalau secara pandangan fisika itu ada namanya galaksi. Jadi satu gugusan, di situ ada mataharinya, di situ ada bintang yang bertebaran, di situ ada yang berlian, namanya kalau bahasa kita mah planet. Dan bumi salah satu di antara gugusan tadi. Maka secara fisika kita disebut galaksi Bima Sakti. Dan ternyata itu ada galaksi lain. Coba berapa luasnya itu alam. Jadi galaksi bukan hanya Bima Sakti. Dan perputaran bumi memutari matahari itu butuh 220 sampai 225.000 tahun baru sampai pada 220 sampai 225 tahun itu baru sampai pada putaran poros mengelilingi titik awal bumi memutari matahari. Sementara matahari mengelilingi bersama dengan galaksi itu butuh 740 tahun. Berarti kan kencang tahun kecepatan cahaya, bukan kecepatan kita berjalan. Tapi anehnya bumi memutari matahari setiap cepatnya, tapi kita ngerasa ketarik kan? Enggak. Itu hebatnya kekuatan Allah. Maka la haula, maknanya buat banget. Nah, berarti langit itu disebut dengan wal ardu jami'an di dalam surat Al-Zumar itu 67. Itu wal ardu jami'an itu semuanya, semua galaksi dan semua lapisan langit. Itu seakan-akan digenggam dalam kekuasaannya. Yaumal kiamati, yaitu di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak itu seakan-akan Allah itu membeban alam semesta. Tapi ketika kita kembali kilas balik ke belakang, yang menciptakan alam siapa? Allah. Nah, maka arti yang sebenarnya nanti itu alam semesta ini ada di dalam genggaman Allah, artinya di dalam kekuasaan Allah. Mau dibikin bagaimana, dibalik bagaimana, dirupa bagaimana, itu terserah Allah. Itu maknanya. Artinya ini menunjukkan bahwa kita yang segini sombongnya, segini ngakunya, itu gak ada ya Allah, di alam dibanding alam semesta yang begitu luas dikuasai oleh Allah, itu nggak ada apa-apanya. Karena kita menjadi bagian dari materi yang sangat kecil. Bisa satu bola basket, bisa satu bola bekel, bisa lebih kecil bila dibanding dengan alam semesta. Makanya Allah sampai ngomong begitu. Anal malik, aku yang menguasai. Penguasa itu adalah aku. Siapa yang ngaku-ngaku berkuasa di muka bumi? Emang seberapa kekuasaan dia? Seberapa kesombongan dia? Gitu. Makanya yang berhak sombong itu hanya Allah. Maka ini sebenarnya hal-hal kalimat
yang mendorong kita untuk menyadari kelak di hari kiamat kita nggak bisa ngapa-ngapa. Jangan lagi kita ngumpet di kamar kita, habis rumah kita hancur, dan kita sendiri sudah tidak bisa menentukan arah. Makanya Allah menggambarkan wa yakunun nasu kal farashil. Apa artinya itu? Keberadaan manusia itu bagaikan belalang. Kenapa digambarkan belalang oleh Allah? Belalang nanti kira-kira nyari kebun atau nyari sawah, gelap-gelap malam-malam terus dikasih lampu. Nah itu yang mulai belalang kecil sama yang gede itu langsung ngejar kita, ngejar sinar. Itu padahal ketika dia ngejar sinar, dia nabrak mati. Maksudnya nanti di hari kiamat mulai kemana mati. Mau lari kemana manusia mati, karena sudah tidak ada lagi waktu. Dikatakan waktu, daya, kekuatan hilang semuanya. Kalau timbang dengkul ceklok, kita masih bisa melangkah. Kalau tinggal kita pinggang kita capek, kita masih bisa nyender. Itu di hari kiamat itu udah gak bisa. Nyender ke sini nggak ada, kantongnya hilang, ke sini nggak hilang. Terus mau duduk, buminya udah nggak ada. Emang mau ngendor di mana kita? Nggak bisa, karena bumi sudah dimusnahkan, dilipat oleh Allah, gitu kan? Digenggam oleh Allah, seakan-akan udah, ya istilahnya kalau kita tahu yang singkong dikasih gula terus digoreng itu apa namanya? Combro, misrot. Orang gula sih habis dicerok. Kalau combro, oncom dicelok. Terus misrot itu misrot yang baru diangkat kan masih utuh, diginiin. Ya apa yang terjadi apa itu? Yang merocok kemana-mana itu bagaikan bumi seperti itu. Itu Allah menggenggam bumi kita sebagaimana itu. Waduh. Coba nanti kalau ada orang pedagang misro yang masih panas tuh pegang itu. Tapi kalau udah sore cerah, apalagi saya udah gak bisa. Gitu. Nah, jadi ini terkait ya. Wasamawatu mutwiyatun biyaminihi, dan langit itu tergulung dengan tangan kanannya. Maksudnya tangan kanannya itu sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan yang mutlak, dengan istilah biyaminihi, tangan kanan. Kalau tangan kiri itu azabnya dahsyat gitu. Kalau Allah menggunakan biyaminihi, tangan kanannya, berarti kekuasaan yang mutlak, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau dengan Allah pernah menggambarkan dengan tangan kirinya, itu maknanya azabnya nggak bisa ditolak. Aduh Allah jangan segitu, kepanasan apinya, nggak bisa. Kalau udah dicemburin, ya cemburin. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu terbebaskan dari apa yang disekutukan oleh hambanya. Maksudnya begini, Subhanakallahumma. Jadi subhanallah, subhanahu itu maha suci Allah yang terbebas dari apa saja yang disebutkan kepadanya oleh hambanya. Artinya apa? Kita kadang-kadang mensekutukan Allah dengan hal-hal, maksudnya yang paling mudah itu kan riya.
Allah itu suci dari anggapan-anggapan apapun yang ada tersirat, terpecah dari hati dan lisan hamba. Sehingga Allah ini ingin menunjukkan waku lah, karena Allah wajar ngomong begitu, karena Allah yang tidak wajar itu kita. Apang Allah ar-Rahman Rahim, enak aja, lancar. Terus kemudian ayat yang ke-68, wa nufiqa fis-suri, maka setelah hari kiamat itu ditiupkanlah sangkakala. Nah, artinya bersamaan dengan hari kiamat itu, yaitu telah ditiuplah sangkakala atau trompet. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka binasalah semua makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufiqa fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala yang lain, yaitu kebangkitan ukhra yang lain. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka dia berada di dalam penantian terhadap hisab. Bukan hisab ru'yat, enggak ada ru'yat lagi. Hisab, perhitungan amal. Maksudnya fa idza hum qiyamun yanzurun, mereka semuanya menanti keputusan Allah, surga atau neraka. Nah, ini saya lengkapin dengan hadis. Wa ruwiya min hadisi Anas, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala itu membaca, wa nufiqa fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, seterusnya. Setelah baca ayat itu, faqalu, maka ada yang bertanya, ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, man humul ladina, bukan ayat tadi. Man humul ladina tasmallahu ta'ala. Ya Rasulullah, siapa sih yang mendapatkan kemuliaan dari Allah orang itu, yaitu dispensasi, dia tidak mati bersama-sama ketika trompet itu ditiup. Qala, maka Rasulullah menjawab, hum Jibril, mereka itu adalah Jibril, wa Mikailu wa Mikail, malaikat Jibril, malaikat Mikail, wa Israfil, malaikat Israfil, wa malakul mauti, yaitu malaikat maut. Siapa malaikat maut? Jawab. Jangan lupa. Malaikat maut. Hah? Israel, bukan Abdurrahman, bukannya. Malaikat maut yang dimaksud itu adalah Israel. Fayaqulullahu limalakil mauti, maka Allah berfirman kepada malaikat maut, yaitu Israel, ya malaikat mauti, hai malaikat kematian, man baqiya min khalqi, siapa yang tersisa dari makhlukku, wa huwa a'lamu, padahal Allah lebih tahu. Tapi Allah bertanya, fayaqul, maka malaikat Israel menjawab, ya Rabbi, ya Tuhan, bagian Jibril yang tersisa, Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, wa aqdukat dhaifu, ya, dan juga hambamu yang sangat lemah ini, malakul mauti. Lah malaikat Israel itu kagak kena melihat kita bernapas.
Kita bernafas, malaikat Israel datang mati kita. Sehebat itu malaikat Israel, tapi ketika ditanya oleh Allah, ngakunya apa? Abadukat da'i, aku ini hamba-Mu yang lemah. Walaupun semua orang saya yang bikin mati, tapi aku di sisimu adalah malaikat hamba-Mu yang lemah. Ya timbang punya motor udah rasanya kayak hidup mah, punya nyawa 10, kompunya udah setengah mati, ngeplong lagi knalpotnya kan. Kalau ditegur malu, ucap gua begitu. Jadi sombongnya itu malaikat yang bisa mandiin orang sekampung ini malaikat Israel. Kalau lagi marah ngambek ini se-RW RW 9 mati semua bisa. Cuman diketipin doang mati kan. Hati-hati sama malaikat Israel. Jangan kepingin ngaku kepingin ketemu malaikat Israel. Gak bakalan ada toleransi. Kalau ketemu malaikat Israel pasti mati kita. Ya, jangan ketemu dia ya. Nah, benar saya pesan jangan sampai ketemu dia. Dan rata-rata yang mati nggak pernah melihat malaikat. Ya, tiba-tiba mati aja. Kadang-kadang yang nyender di tembok tiba-tiba mati aja. Itu malaikat Israel nyambutnya pistol banget. Ini lagi enak ini, lagi minum kopi, cabut terus mati. Mana tadi sampai? Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, khud nafsa Israfil, ambil itu nyawa Israfil, wa Mikail, nyawa Mikail. Fayaqirrani mayyitaini kattaudainil azimaini. Itu malaikat Israel mencabut nyawa Israfil dan Mikail alaihissalam, itu bagaikan mencabut dua gunung yang besar gitu. Jadi mencabut gunung yang besar karena dia tingkatan malaikat ya, yang terhormat. Jadi seakan-akan nyawanya itu agak berat hati. Tapi Israel menimbang begitu doang. Tuh, yang paling pajak itu. Nah, kemudian mana tadi? Fayaqulu apa? Fayaqulul muttu ya malaka, fayaqulu, maka dikatakan matilah mereka berdua. Ya malakal mauti, fayamutu, fayaqulullahu ta'ala li Jibril, ya Jibril. Maka setelah itu malaikat Israfil dan Mikail meninggal, maka Allah itu mematikan malaikat Jibril. Kemudian ya Jibril, ditanya dulu, ya Jibril, man baqiya faqalu tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, yang maha yang maha mulia, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, wal ikram wajhukal baqi ad-daimu. Engkau adalah zat yang maha kekal. Wa Jibrilu mayyitul fani, dan Jibril adalah zat yang pasti mati. Itu. Wa yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, ya Jibril, la abada min mautika, matilah dengan kekuasaanku. Maksudnya begitu. Mati gitu kan. Maka fayatamu sajidan, malaikat Jibril tersungkur dalam keadaan sujud, yahfiku bijanahaihi, dengan sayap yang bergetar gitu kan. Yaqulu,
Malaikat Jibril menyatakan subhanaka maha suci engkau Rabbi ya Tuhan kami tabaraka wa ta'alaita yang memiliki keagungan dan ketinggian kemuliaan ya dan jalali wal ikram yang maha besar dan maha mulia. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah atau bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fadla khalqihi ala khalqi Mikaila, sesungguhnya perbedaan antara malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat yang lain kataudil azimi alam gharibi, bagaikan gunung yang besar di atas perbukitan. Bukit itu apa? Bukit itu gunung-gunung atau gugusan gunung. Terus ada gunung yang melampaui. Jadi seakan-akan gunung itu lebih besar dari bukit itu. Maksudnya Rasulullah itu menggambarkan bentangan sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi semua malaikat yang ada. Nah, kalau malaikat Israel, tahu nggak malaikat Israel tingginya kayak apa? Sehingga nyentil gini doang nih, disentilannya pakai jari kelingking, itu roh kita mental, luk kayak nggak percaya. Saya percaya. Kalau nggak percaya, awas nanti tidak sakit. Baik, jadi gini. Kalau kita simpulkan, Allah itu nanti akan menunjukkan kekuasaan yang absolut pada hari kiamat bagi orang-orang yang kurang percaya. Kapan? Sampai ketika wa'idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anutimu man law yasha'u Allahu wa in antum illa fi dhalalin mubin. Terus wa yaquluna mata hadzal wa'du, artinya apa coba? Wa yaquluna, dan berkatalah orang-orang kafir gitu. Mata hadal, kapan terjadinya hari akhir? Ikut sedikit, kalau benar engkau hai Muhammad, orang-orang yang benar utusan Allah. Itu orang-orang yang kafir itu juga ngomong begitu. Emang kapan sih kiamat? Kapan sih? Ngomong doang. Bagi kita kiamat itu susah, ditebak kagak bisa, datang tiba-tiba. Makanya sampai Allah itu langsung membantah. Itu apa itu ayat selanjutnya? In kuntum shadiqin. Terusnya gimana? Ma yanduruna illa sayhatan wahidatan. Ma yandurunya, maka dialah tidak merasa menunggu atau enggak menunggu-nunggu illa sayhatan wahidatan, kecuali tiupan trompet sekali ditiup, wa idahu. Mana nih, ayo, ada yang sama itu ayatnya. Wa idahu khom. Wah, itu mah cerita Nabi yang dimatiin itu mah. Ma yanduruna illa sayhatan wahidatan faidah. Wah, ini ada satu lagi. Yang penting ini, kita kan rata-rata hafal kalau bareng. Kalau baca daerah pura-pura lupa, padahal lupa. Faidahum muhdodun. Iya, akhirnya semuanya hadir di depan Allah Subhanahu. Ya, jadi gak ada yang bisa lari karena semuanya tertuju kepada Allah. Makanya dia menunggu-nunggu untuk apa tadi?
faidahum qiyamun yanzurun. Tadi yang ayat tadi kita bahas, mereka semuanya nunggu, nggak bisa lari kemana-mana. Pagar nggak ada, tembok nggak ada. Itu pada pasar itu tanah lapang. Tapi kita nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Udah nggak ada pikiran mau kemana, udah nggak tahu. Nanti itu udah nggak mikir kenapa. Pikirannya itu bagaimana nanti menghadap Allah, dipanggil oleh Allah. Makanya di dalam surat apa itu? Faidah ja'atis shaqqah yauma yakun apa itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Jadi udah bingung, gak mau kemana-mana. Orang gak ingat orang tua, udah mikirin cewek, gua dipanggil bagaimana ini, ya ampun. Aduh, bahasa ini gimana? Gak ada, udah. Ini Pak RW 9 mana sih ini? Waduh, mana kita lagi belajar begini. RW-nya kemana? Boro-boro RW udah mikirin cewek, kebuyang. Itu nanti itu begitu itu. Jadi mau lari kemana? Orang saya mau balik bumi. Laula akhadtani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kalau ada waktu saya balikin ke bumi, pastikan ya 3 hari aja saya menjadi orang yang soleh. Pokoknya sebelum kiai datang saya mendatang duluan gitu. Ngaji di DMI, pokoknya saya urus semua udah. Pokoknya tuh aku tobat. Terus malaikat Mikail kan yang bikin kita ngumpulin tanah, malaikat Mikail kan. Malaikat Mikail berbisik, lu tahu nggak bumi udah kagak ada, balik kemana? Begitu kata Mikail. Iya enggak, waktunya. Udah sini emang tempat itu. Namanya disebut padang mahsyar, padang di mana kita dikumpulkan. Padang itu adalah tanah lapang, disitulah kita dikumpulkan. Nggak ada tempat lain selain padang mahsyar. Itu nggak ada yang jual cilok, nggak ada yang jual gorengan, terus bubur kacang itu, apalagi bubur Madura itu nggak ada di sana. Udah boro-boro ada yang ngirimin tuh apa bendahara DMI bawa aqua, kagak ada di sana. Udah nggak ada. Apalagi nungguin sarapan nasi, udah gak bakalan kepikiran ke situ. Maka Allah tunjukkan, nih saya ngatur. Sekarang kau udah sini sendiri aku dengan kekuasaannya, maka seperti itulah. Nah, dalam keterangan yang lain, nanti ada yang tidak dimatikan oleh Allah itu. Siapa? Malaikat-malaikat yang membuat persiapan penyambutan kehadiran hamba Allah setelah yaumul hisab. Jadi ada yang jobnya dikasih oleh Allah kehidupan untuk mempersiapkan surga dan neraka, pelayan surga dan pelayan neraka. Itu nanti yang tidak mati. Karena asumsi kita pikiran kita, kalau cuma Allah sendiri yang nyiapin neraka sama surga siapa? Ternyata ada bidadari yang kata ini ada yang menyambut. Siapa yang disambut oleh bidadari surga itu? Yang kira-kira diridhai oleh Allah sebagai penghuni surga. Ada malaikat yang cemberut, baik kumitnya baklak. Itu jagain di sini, mati lo, mampus tuh, gitu. Itu malaikat neraka itu. Makanya kita udah nggak ada yang dorong, nggak ada yang narik, tapi kita ketarik. Ayo lo mau kemana? Kagak bisa nanti. Nggak ada yang nyeret, nggak ada yang dorong, tapi kita ketarik. Karena daya tarik gravitasi neraka itu sangat kuat, lebih kuat daripada gravitasi bumi. Kalau gravitasi bumi hanya tetap kita berpijak di bumi, nggak pakai masuk.
tapi gravitasi neraka itu langsung masuk. Seberapapun tebalnya tembok benteng itu tertarik gravitasi neraka langsung jebol. Jadi kita nggak bisa ngeles maksudnya. Itu yang akan ini ditunjukkan oleh Allah di dalam hadis ini, bahwa kekuasaan mutlak milik Allah, yang sehingga kita kalau baca Fatihah itu kita baca Maliki. Nah, itu Maliki Yaumiddin ini ayat itu ada berkaitan dengan hadis ini dan ayat yang ada di dalam surat Az-Zumar. Maka oleh karena itu, mari kita sadarkan diri kita bahwa mumpung Allah ngasih daya dan kekuasaan, ini kita bisa duduk bersimpuh begini, itu bukan karena kita mampu. Ini karena Allah memang mendorong kita dengan hidayahnya. Apa petunjuknya? Petunjuk itu apa? Adanya sambungan pikiran bahwa ngaji GR ini perlu kita datengin. Itu petunjuk. Tidak semua orang mengakui pengajian begini sebagai petunjuk. Apalagi yang banyak alasan. Ini yang banyak alasan. Aduh, dicomel mulutnya itu sampai ngomong itu di grup jangan lupa hadir udah masalah sampai ada aja alasan. Lagi ini ada tugas apa? Tidur lagi setelah iya, tapi karena kita memang dikasih oleh Allah amanah cuma ngajak doang, jangan pakai ngatur-ngatur. Lu kalau kagak datang habis tuh, nanti ditolak nggak boleh gitu, terbiarin. Yang nggak datang doakan masuk surga setelah kita sembuh. Doanya baik, mudah-mudahan yang nggak bisa hadir di pengajian ini pada masuk surga setelah kita. Kok kayaknya ragu gitu? Doa harus yakin. Kata Rasulullah bilang, wal yaqinu al imanu kulluhu. Setiap keyakinan itulah makna keimanan kita. Berarti kalau diajak doa, mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir semuanya masuk surga setelah kita, artinya kita masuk dulu, baru teman kita masuk surga. Jangan syirik sama teman, jangan doain itu. Karena dia juga bisa jadi berdoa, bangun tidur, udah mulai ngaji. Mudah-mudahan yang pada ngaji pada dikasih keberkahan oleh Allah. Gue tidur lagi ya. Kan itu doa juga kan? Ya kalau Allah mengabulkan, maka kita didoakan oleh teman kita yang di rumah gak ngaji. Makanya kita perlu khusnudon. Ya jangan coba, lu mau apa lu setiap pengajian kamu ke belakang. Jangan digituin, jangan. Alhamdulillah, itu sehat, udah padam. Ini saya belum nih, belum kopi, udah. Saya mah enak kopi dulu, ini baru bubar ngaji ya. Mudah-mudahan terima kesehatannya kita kumpul di surga begitu. Lu kata ngaji, mana kumpul mau uang, pahala lah, kayak surga dia gitu. Jangan begitu, bisa-bisa surganya bleset. Kayak mancing pelampung diem baik itu kan gak ada yang nyelek-nyelek gitu. Nah itu penting keyakinan kita. Benar kata Rasulullah itu wal yaqinu al iman, artinya iman itu tergantung seberapa keyakinan kita terhadap hal-hal baik berkaitan dengan diri kita, kemudian orang lain, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bina keyakinan kita, setiap habis sholat yakinkan bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Cara meyakinkan itu dengan ya Allah, saya yakin Engkau benar-benar menerima sholat saya. Padahal sholat saya tadi kemana-mana pikiran saya. Kenapa itu yakin?
Makanya Rasulullah itu sampai ngajarin ya qalbal qulubi sabbit qalbi. Itu membangun kepedulian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kali ada yang mau nanya? Ya, Pak. Tanya. Yang depan, yang belakang, yang nyender, yang baru bangun tidur, sama. Enggak, biasanya kalau ngaji itu mah godaannya begitu. Mulai ngaji udah mulai nyender udah. Ada yang ngoroknya setengah-setengah. Ada yang kenceng banget. Waduh ada. Tapi biasanya kalau udah mau berhenti itu ya ngomong itu pasti banget itu setannya. Belum habis begitu. Nah, setan emang begitu tuh. Ya kali yang baru bangun mau nanya apa? Pakai tiket. Tapi yakinkan bahwa malaikat itu setiap kita kumpul begini, dia beroyokan hadir. Dia ngedoain kita, dia bersolawat kepada kita. Solawatnya itu mendoakan kita masuk surga, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Termasuk yang ngantuk dan tertidur di tempat pengajian, insya Allah mendapatkan berkah. Cuman banyak tidurnya mau urusan Allah itu mah. Udah nyender tidur ngorok, misalnya berkah yang banyakan. Itu mah yang kagak imbang gitu. Ya, lo kan yang paling depan ini yang paling kali mudah-mudahan tamat masuk surganya satu tempat, nggak ada bedanya. Cukup ya? Udah siap nih? Ya, mudah-mudahan Allah pagi hari ini ibu-ibu yang di luar Allah kasih kesehatan, kebebasan dari segala keburukan, dan hubungan di dalam rumah tangga keluarga dalam keadaan sejahtera, aman, terkendali, rezekinya lancar dan berkah. Semua amal ibadahnya diperkenani oleh Allah, diterima sebagai amal soleh. Saya kira demikian. Barakallahu fi wa lakum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum.